البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita membahas pembatal Islam yang kafir, yaitu sihir. Dalil bahwasanya orang yang melakukan sihir itu kafir. Indahnya Zulkarnain. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Tayyib syahid pada perkataan fala takfur menunjukkan siapa saja yang tetap saja mempelajari sihir maka dia kafir. Nah, dan sihir begitu banyak jenisnya. Qanifillah sampai Imam Syinqiti rahimahullah ta'ala mengatakan tidak mungkin kita berikan batasan yang mencakup ya pada semua jenis sihir. Kita masuk pada pembatal Islam yang ke-8. Ats-tsamin mudaharatul musyrikin wa mu'awanatuhum 'alal muslimin. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Depan ayatnya bagaimana ini? Pada surat Al-Maidah, Al-Maidah 51 ini yang bikin geger. Nah, kita harus paham. Dalam artian apa? Banyak orang berbicara tentangnya dengan kebatilan. Nah, terutama kasus Ahok. Baik, sehingga kita harus tahu tafsir yang benar. Nah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Pembatal Islam yang ke-8 ini intinya yaitu yang memberikan pertolongan kepada orang-orang musyrik dan membantu mereka dalam usaha untuk mengalahkan kaum muslimin. Jadi ngeblok pada orang-orang musyrik, orang-orang kafir, demi mengalahkan kaum muslimin. Nah, ini intinya. Merasa senang dengan kemenangan orang-orang musyrik atas orang-orang yang beriman. Ini juga masuk yang insyaallah nanti akan dibahas dalam syarah. Baik. Iqra. Siapa kemarin yang membaca? Terakhir yang membaca siapa? Hah? Nah, Iqra Abdul Rahman. Qala rahimahullah ay an-naqidul thaminu min nawaqidil Islam.
Yaitu pembatal yang ke-8 dari pembatal-pembatal keislaman, mudhaharatul musyrikin. Apa yang dimaksud dengan mudhaharah? Beliau terangkan, wal mudhaharatu hiyal mu'awanatu wal munasarah. Yang dimaksud dengan mudhaharah yaitu membantu dan menolong. Jadi membantu serta menolong orang-orang musyrik untuk mengalahkan kaum muslimin. Faman dhahara al-musyrikina wa a'anahum 'ala al-muslimin fa huwa kafirun kharijun 'an dinil islami wal 'iyadu billah. Maka siapa saja yang memberikan bantuan kepada orang-orang musyrik dan menolong mereka demi mengalahkan kaum muslimin, ya, dhahara 'ala atau a'ana 'ala, maksudnya apa? Menolong salah satu pihak kemudian untuk mengalahkan pihak yang lain yang disebutkan setelah 'ala. Kalau a'anal musyrikina 'alal muslimin berarti apa? Menolong orang-orang musyrik untuk mengalahkan kaum muslimin. Nah, orang-orang seperti ini hukumnya kafir, kharijun an dinil Islam, keluar dari agama Islam wal a'yadu billah. Wa hadha an-naqidhu la yasduru illa min muslimin fil zahir khabithin fil batin. Dan pembatal Islam ini tidaklah muncul kecuali dari seorang muslim secara zahirnya saja, namun batinnya sangat busuk. Baik. Jadi kemuslimannya cuma sekedar zahir saja, sekedar yang tertulis dalam status ya agama Islam, padahal hatinya busuk. Min ahli nifaqi wasyarr, dari orang-orang munafik dan orang-orang yang buruk. Au min syakhsin la ya'rifu dinahu 'ala al-haqiqah, atau kemungkinannya ya muncul dari orang yang tidak mengetahui agamanya secara hakiki. Agama menurut dia cuma sekedar label, tidak dibangun di atasnya wala dan bara. Nah, baik, enggak tahu agamanya, wa fi qalbihi haqqadun 'alal muslimina wa 'adawatun, dan di dalam hatinya ada kebencian terhadap kaum muslimin dan permusuhan terhadap mereka. Ini banyak kali-kali seorang mengaku muslim bahkan dianggap sebagai dai, tapi dalam ceramah-ceramahnya senantiasa ya yang dipuji-puji adalah orang-orang barat, orang-orang kufar, dan yang direndahkan adalah kaum muslimin, orang-orang terbelakang dan seterusnya. Wa'iyadu billah. Ini nifaq. Wa mahabbatun li a'da'id din wa sadaqatun, dan pada hatinya ada kecintaan terhadap musuh-musuh agama serta persahabatan dengan mereka. Sadaqah yaitu persahabatan, membangun ya hubungan persahabatan yang dekat dengan orang-orang kafir. Wa illa fa inna dzalika la yasduru min muslimin indahu adna imanin wa ilmin wa mahabbatin lil islami wa ahli. Dan jika tidak demikian, illa ini istitsna apa ini? Istitsna munqati atau muttasil di sini. Wa illa fa inna dzalika la yasduru min muslim. Masuk kategori istisna yang mana? Baik. Jadi illa di sini bukan istisna, ahsantum. Baik. Jadi wa in la asalnya. Kemudian diidghamkan menjadi wa illa. Dan jika tidak demikian, baik. Dan jika tidak demikian, fa inna dzalika la yasduru min muslimin indahu adna imanin. Maka sungguhnya hal itu tidaklah muncul dari seorang muslim yang memiliki adna iman, ya, serendah-rendahnya iman. Jadi punya iman sedikit saja, enggak akan mungkin dia sampai mau menolong orang-orang kafir untuk melawan saudara-saudaranya seiman. Wa ilmin,
wa mahabbatan lil Islami wa ahli. Tidak akan mungkin muncul dari seorang muslim yang memiliki ilmu walaupun sedikit, demikian pula memiliki kecintaan terhadap Islam dan para penganutnya. Allahul musta'an. Wa i'anatul kuffari tahsulu bi kulli syai'in yasta'inuna bihi wa yataqawwuna bihi 'alal muslimin. Dan memberikan pertolongan kepada orang-orang kufar itu bisa terjadi dengan semua perkara yang mereka meminta bantuan dengannya atau menjadikan i'anah tersebut menguatkan mereka untuk mengalahkan kaum muslimin. Jadi semua bentuk pemberian bantuan sehingga mereka lebih kuat dan peluang lebih besar untuk mengalahkan kaum muslimin termasuk dalam perkara ini. Faman fa'ala dzalika shara kafiran murtaddan. Maka siapa saja yang melakukan hal tersebut jadilah dia kafir dan murtad dari agama. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa may yatawallahu minkum ayyuhal mu'minun. Dan siapa saja yang berwala kepada mereka, berwala kepada orang-orang Yahudi dan Nasara di antara kalian, wahai orang-orang yang beriman, fa innahu minhum, maka sungguhnya dia itu termasuk golongan mereka, yaitu termasuk golongan orang-orang kafir. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Dari sini kita ketahui bahwasanya al-wala ikhwanillah bukan sekedar menjadikan pemimpin. Nah, karena al-wala lebih luas daripada sekedar menjadikan pemimpin. Sehingga ayat ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd. Ini mencakup umum, bukan sekedar menjadikan Yahudi dan Nasara sebagai pemimpin yang dia taati. Bahkan walaupun dia tidak menjadikan Yahudi dan Nasara pemimpin, tapi dia mencintainya dan mendahulukannya atas orang-orang yang beriman, berwala kepadanya, maka dia masuk dalam ayat. Dan tentunya sebagai bentuk wala, menjadikannya dia sebagai pemimpin yang ditaati waliyadu billah. Jadi umum ikhwanillah. Dan tidak pantas seorang muslim kemudian menjadikan orang-orang kafir sebagai walinya. Wali dari sisi hukum, yang sehingga dia mentaatinya dan tunduk di bawahnya. Demikian pula wali dari sisi orang-orang yang dia cintai. Waqad taqaddama anna al-mar'a la yakunu musliman illa idza tabarra'a min asy-syirki wa ahli. Telah lewat bahwasanya seseorang tidak akan menjadi muslim kecuali apabila dia berlepas diri dari kesyirikan dan penganut kesyirikan. Dalilnya apa? Harus berlepas diri dari kesyirikan dan penganut kesyirikan. Indak ya Ahmad. Baik. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu. Ini jelas kita diperintahkan untuk mengikuti Ibrahim sebagai uswah hasanah ketika mereka berlepas diri dari orang-orang musyrik. Harus kita membenci orang-orang musyrik. Nah, apalagi menjadikan mereka sebagai pemimpin. Tentunya ini terlarang dalam syariat kita. Fa idza kana dzalika kadzalik fa kaifa idza nasara ahla syirki wa a'anahum 'alal muslimin nas'alullaha al-'afiyah. Maka apabila perkaranya demikian, yaitu bahwasanya seorang muslim
tidak akan bisa dikatakan muslim hakiki sampai dia terlepas dari kesyirikan dan penganutnya. Lalu bagaimana apabila dia menolong ahli syirki? Nah, bagaimana jadinya? Disebut muslim hakiki saja harus dia berlepas diri ya dari kesyirikan, membenci mereka, ini malah menolong. Nah, fakaifa idza nasara ahla syirki wa a'anahum 'ala muslimin? Lalu bagaimana apabila dia memberikan pertolongan kepada para penganut kesyirikan dan membantu mereka untuk mengalahkan kaum muslimin? Nasallallahu al-'afiyah. Wa qawluhu 'alal muslimin ay la 'alal musyrikin. Perkataan Syekh 'alal muslimin yaitu menolong orang-orang musyrik untuk mengalahkan kaum muslimin, bukan untuk mengalahkan kaum musyrikin. Nah, ini perlu dicamkan. Jadi yang merupakan pembatal Islam kalau membantu orang-orang musyrik, orang-orang kafir untuk mengalahkan kaum muslimin, sebagaimana dulu dilakukan oleh orang-orang Rafidhah, sehingga masuklah Tartar ikhwanillah ke negeri kaum muslimin. Ini adalah pengkhianatan orang-orang Rafidhah al-kuffar, sampai akhirnya Tartar bisa menguasai kaum muslimin. Nah, dan dengan sebabnya musibah besar menimpa kaum muslimin. Nah, para ulama dibunuh dan kitab-kitab dimusnahkan, sampai-sampai dikisahkan oleh para ulama tarikh wanillah. Mereka mengisahkan kejadian di Tatar ini sambil menangis. Nah, bagaimana tidak? Sungai Dajlah sampai berubah warnanya menjadi warna tinta. Ya, kitab-kitab yang mereka tulis, nah, kitab-kitab hadis yang dicari dari berbagai macam negeri dikumpulkan, nah, semuanya dimusnahkan. Belum darah-darah yang tertumpah. Dan fitnah Tatar termasuk fitnah terbesar sepanjang sejarah yang menimpa kaum muslimin. Dan di antara sebabnya orang-orang Rafidhah yang mereka bekerja sama sehingga khilafah saat itu menjadi lemah. Karena satu yang menjadi menteri, yang menjadi penasihat seorang Rafidhi khabir. Dan akhirnya dia pun setelah Tartar bisa masuk dibunuh juga oleh pemimpin Tartar. Wa qawluhu 'alal muslimin ay la 'alal musyrikin. Faman dhahara al-musyrikin 'alal musyrikin faqad irtakaba amran 'aziman wa ma'siyatan kabiratan illa inna dzalika laisa min nawaqidil Islam fata'ammal. Maka siapa saja yang menolong orang-orang musyrik untuk mengalahkan kaum musyrikin yang lain, maka sungguh dia telah melakukan suatu perkara yang besar, yaitu kesalahan besar maksudnya, dan merupakan kemaksiatan yang besar. Orang-orang musyrik bertemu dengan musyrik, kita bersyukur, lihat saja. Nah, semoga kedua-duanya hancur. Nah, sehingga tidak perlu membantu mereka. Dan tentunya demikian ini kembali kepada musyawarah atau kepada nasihat para ulama bagaimana ikhwanillah. Misalnya dulu ketika peristiwa perang Teluk, ketika Amerika menggempur tentara Saddam, ini juga perkara yang sebagian ulama berselisih. Ketika Saudiyah dengan masyurah, yaitu dengan nasihat para ulama yang pada saat itu, mengizinkan Amerika membuat pangkalan militer di sana dalam usaha untuk menggempur tentara Saddam Hussein. Nah, sebagian mengingkari, namun kibarul ulama saat itu melihat kemaslahatan yang ada, karena dampak atau keburukan Saddam dengan Hizbul Ba'athnya lebih besar. Jadi dalam kondisi ini
seorang melihat maslahah dan madarat, mana madarat yang lebih besar, nah maka yang dijalankan dengan kaidah apa? Yaitu berusaha memilih dua madarat yang paling ringan. Sama-sama madarat. Adanya pangkalan militer saat itu di Saudi ya milik Amerika Serikat ini juga madarat. Cuma kemadaratan saat itu lebih besar ketika Saddam Hussein bisa apa? Bisa menang. Makanya ya diizinkan saat itu. Dan di antara ulama yang mengingkari hal ini Syekh Albani. Kalau kita melihat dialog dalam masalah ini, Syekh Albani mengingkari dengan keras. Nah, dan wallahu taala alam, untuk masalah umat saat itu kibarul ulama ya ahli fatwa di Saudi mereka mengizinkan. Alhamdulillah dengannya ya terkurangi kemadaratan yang ditimbulkan oleh Irak saat itu. Namun tanpa ada masalah yang dicapai oleh kaum muslimin atau ya berkurangnya kemadaratan, maka ini terlarang untuk memberikan bantuan kepada orang-orang musyrik. Misalnya saat ini yang sedang memanas antara Rusia dengan Amerika, karena Rusia membantu tentara Bashar Assad. Nah, ahlakahumullah. Nah, dan Amerika sejak dulu kita ketahui bermusuhan dengan Rusia. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala hancurkan kedua-duanya dan semua orang-orang kafir. Cuman yang kita senantiasa meminta kepada Allah agar diberi perlindungan ya saudara-saudara kita kaum muslimin ahli sunnah yang di Suriah. Mereka kebanyakan yang tertimpa ya dampaknya. Nah, tertimpa dampak. Terlebih lagi orang-orang seperti Bashar Assad yang bengis seperti itu, tidak peduli dengan ya berapa korban yang harus dikeluarkan. Perhatian yang akan jatuh tidak peduli anak-anak, wanita, siapa saja yang tidak ya setuju dengannya akan dimusnahkan. Dan pembuatan atau penggunaan senjata kimia ini terlarang secara aturan dunia, tapi digunakan oleh dia. Sampai-sampai ibu-ibu yang di dapur, anak-anak kecil yang di jalan semuanya mati karena menghirup ya gas kimia yang diledakkan di sana. Maka butuh kita mendoakan mereka, saudara-saudara kita kaum muslimin di sana tetap, walaupun kita tidak kunut, tapi jangan lupa untuk mendoakan mereka. Sungguh keadaan mereka, saudara-saudara kita kaum muslimin yang di sana, keadaan yang sangat memprihatinkan. Dan juga doakan kehancuran orang-orang kafir. Nasallallahu al-afiyah. Illa anna dzalika laisa min nawaqidil Islam kata Ahmad. Kecuali ya, bahwasannya demikian itu, yaitu masalah menolong musyrik atas musyrik yang lain, ini bukan termasuk pembatal Islam, tapi cuma masuk kategori kemaksiatan atau dosa-dosa besar, maka hendaknya diperhatikan. Qala bastu hadhil mas'alati wa nahwiha madhkurun fi ta'alif man sannafa fi hadha sya'n faman ibtaghahu wajadah. Dan penjelasan secara panjang lebar tentang masalah ini dan yang semisalnya disebutkan dalam karangan-karangan ya orang yang memang sengaja mengarang pembahasan tersebut. Isyarat inilah ada risalah tersendiri memang dalam masalah seperti ini, ya pemberian bantuan dan seterusnya, bagaimana tauhidnya. Nah, terutama memang problema ini pernah terjadi dulu, terutama ketika ya perang Teluk. Makanya mesti para ulama menjelaskan kepada umat mana yang masuk kategori pembatal Islam, mana yang tidak. Karena sejak saat itu celah bagi orang-orang Khawarij juga di Indonesia, mereka-mereka yang
terpengaruh dengan pemahaman Khawarij, kemudian mempunyai celah untuk mencela Saudiyin, ya mencela Saudiyah atas prinsip atau sikap tadi, sampai Al-Alama Ibnu Baz yang saat itu sebagai ketua yang menjadi pelopor dalam fatwa tersebut, ya mereka kafir-kafirkan. Nah, sehingga pasti akan ada penjelasan yang panjang di bab, namun kesimpulannya tadi kembali kepada fikih, yaitu pemahaman ya irtikabu adna dararain, yaitu seorang memilih yang kemadaratan yang paling ringan. Barakallahu fikum. Ini pembahasan Islam yang ke-8 secara ringkas, dan panjang lebar telah kita bahas dulu dalam kitab tersendiri yang disyarah oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala.